Kayak udah muncul gitu. Udah, Bang. Oke. Nah, jadi masih yang kapasitor ya, itu masih ada yang belum saya jelasin. Lanjutan, lanjutan kapasitor. Bentar, saya mau lihat tuh deh. Apa? LTM-nya dulu, kita lihat dulu deh. LTM-nya, coba cek ada kapasitornya. Ada lagi. Oke, ada kapasitornya. Itu cuman satu LTM cuma isinya tiga. 5 soal. Oh, oh iya 5 soal deh. Ntar saya coba lihat lagi. LTM 2. Oke, LTM 1. Oke, tadi saya melihat ada rangkaian fitur sama resistor lagi. Oh, resek ini namanya kalau ada rangkaian kapasitor resistor. Oke, oke. Berarti, oke. Nah, lanjutan kapasitor. Jadi ada soal kapasitor yang, coba saya ketik aja nggak ya? Kapasitor, atau nggak ada? Oh, kalau nggak ada mungkin bisa kita skip ya. Bentar, bentar. Hmm, ya deh, kita jadi deh, saya sebenarnya mau kasih soal logika kapasitor, tapi di LTM-nya nggak ada sih. Tahu saja ya, langsung ke rangkaian DC aja ya. Iya, Gimana? Bang. Oke, soalnya saya sebenarnya ada satu lagi materinya, yaitu yang tentang logika kapasitor, yang kayak kapasitor, terus dicas, terus dilepas, terus masukin bahan dielektrik ini kayak ada soal ceritanya. Tapi setelah saya cek di LTM-nya nggak ada, ya udah ya. Kita langsung ke arus DC aja deh. Arus DC. DC itu artinya searah. Jadi ini kita belajar arus searah dulu. Nanti setelah ini mungkin baru belajar kulak balik ya. Nah, kita harus tahu dulu arus itu apa sih? Arus itu sedefinisinya adalah laju, aliran, muatan listrik. Jadi arus sesuai dengan definisi dia adalah D per dt dari Q. Q itu muatan. Jadi berapa berapa cepat muatannya itu bergerak. Itu namanya arus. Tapi untuk waktu yang cukup lama, untuk delta T yang cukup lama, kita bisa ganti menjadi seperti ini. Delta Q per delta T. Ini untuk waktu yang cukup lama. Ini namanya arus rata-rata. Kalau ini namanya arus sesaat. Nah, pada arus, kita juga harus memperkenalkan yang namanya hambatan. Hambatan. Atau nama lainnya resistansi. Resistansi. Nah, sesuai dengan namanya, hambatan atau resistansi itu berarti sesuatu yang menghambat aliran arus. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Hambatan itu R simbolnya ya. Simbolnya R atau simbolnya gini, sama aja. Dapat dicari menggunakan ini. Rho L dibagi dengan A. Ini yang standarnya. Nah, ada lagi sih yang kalau rumus aslinya pakai integral, tapi kayaknya nggak usah. Untuk yang SP mungkin standar-standar aja. Nah, rho itu disebutnya adalah resistivity. Resistivity. Atau nama lainnya adalah
hambat jenis. Nah, resistivity ini nilainya konstan dan berbeda-beda tergantung bahan. Nah, ini kita asumsikan kalau si kabelnya itu bentuknya tabung ya, seperti ini. Di kabelnya bentuknya tabung seperti ini dan arusnya itu mengalir melewati si tabung ini. Arusnya ngalirnya gini. Ini arusnya ngalir gini. Nah, jadi kalau kita punya arus ngalir seperti ini, nah hambatannya seperti ini. Nah, yang disebut sebagai A itu adalah ini. A itu adalah luas area yang ditembus. Ini. Sedangkan L itu adalah panjang dari kabel yang ditembus nih. Oke. Nah, kita kan sebelumnya udah belajar tentang potensial listrik ya. V kan udah belajar. Nah, V, A, sama R itu akan digabung menjadi satu persamaan yang disebut sebagai hukum Ohm. Hukum Ohm. Hukum Ohm itu menggabungkan tiga besaran utama pada listrik dinamis. Apa hubungannya? Ini. Delta V sama dengan I dikali R. Oke. Ini menghubungkan antara tiga besaran pada listrik dinamis. Nah, listrik dinamis juga bisa menghasilkan yang namanya energi listrik. Energi dan daya listrik. Oke, yang pertama energi listrik dulu deh. Energi listrik itu rumusnya adalah delta V dikali I dikali delta T. Satuannya joule, energi kan. Kalau kita ganti delta V sama dengan I kali R, jadinya I kuadrat dikali R delta T. Ini juga masih energi listrik. Kalau yang diganti I-nya, I berarti delta V per R. Jadinya delta V kuadrat dibagi R delta T. Namanya masih energi. Mau pakai yang mana terserah. Nah, yang kedua ada yang namanya daya. Daya listrik. Simbolnya P, power. Daya itu didapat dari energi listrik dibagi dengan selang waktu. Berarti kalau kita bagi dengan selang waktu, kita akan dapat delta V dikali I. Satuannya watt ya, kalau daya. Kalau kita ganti delta V-nya sama I kali R, kita akan punya I kuadrat dikali R, atau bisa juga delta V kuadrat dibagi R. Jadi kalau energi itu banyaknya energi listrik, kalau daya itu banyaknya energi listrik tiap detik, tiap waktunya. Oke? Nah, untuk kasus eh, listrik dinamis, sebenarnya yang paling keluar adalah yang namanya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Oke. Hukum Kirchhoff tuh ada dua. Hukum pertama Kirchhoff, hukum pertama Kirchhoff itu mengenai arus. Jadi misalkan gini, kita punya satu titik, oke? Kemudian dia dilewati oleh arus. Masuk I1, masuk misalkan I2, oke? Terus keluar I3, keluar lagi I4 misalkan. Masuk lagi I5. Nah, hukum pertama Kirchhoff itu menyatakan bahwa
total dari arus yang masuk ke suatu titik harus sama persis dengan total dari arus yang keluar dari titik tersebut. Ini hukum pertama Kirchhoff. Jadi mengenai total arus yang masuk harus sama dengan total arus yang keluar. Kalau kita lihat dari gambar ini, total arus yang masuk itu adalah I1 ditambah I2 ditambah I5. Dia masuk ke suatu titik. Total arus yang keluar adalah I3 ditambah I4. Oke, ini hukum pertama Kirchhoff. Nah, hukum kedua Kirchhoff. Bentar ya. Oke, hukum kedua Kirchhoff. Kalau ini menjelaskan tentang tegangan atau potensial listrik. Potensial listrik. Oke, rumusnya gini. Rumus dasarnya. Oke, rumus dasarnya gini. VA min VB sama dengan sigma I dikali R ditambah sigma GGL. Oke, ini rumus dasarnya. Nah, yang harus diperhatikan adalah aturan tandanya. Oke, nah kita harus tahu dulu VA min VB itu artinya dari titik A menuju titik B ya, menuju titik B. Nah, yang harus diperhatikan pada kasus hukum Kirchhoff 2 itu adalah mengenai aturan tanda. Aturan tandanya. Oke. Pertama, I arus. Kan sini ada I kali R ya, sigma I kali R. I di sini dia bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Kapan I itu bernilai positif? Apabila arah loop yang kita buat searah dengan arah arus asumsi yang kita awalnya perkirakan. Jadi kalau arah loopnya sesuai dengan arah arus asumsi, maka I-nya positif. Negatif apabila arah loop berlawanan dengan arah arus asumsi. Oke, arah loopnya berlawanan dengan arah arus asumsinya. Bentar ya, saya mikir dulu. 6, 2, 2, 4, 8. Bentar ya, saya mikir dulu ya. 6, 2, 4, 12, 1. 2, 2. Bentar. Oke, saya pikir dulu ini ke sini. Hmm, 12. Betul. Nah, yang kedua itu adalah GGL. GGL itu sumber tegangan. Yang ini. Oke. Sama, GGL ini juga bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. GGL bernilai positif kapan? Apabila loopnya, loop itu arah jalurnya ya, masuknya ke kutub positif dari baterai. Kutub positif baterai itu yang panjang atau yang pendek?
Vito. Yang panjang. Yang panjang, betul. Bentar ya. Oke. Nah, ini juga sama, dia bisa bernilai negatif. Ini apabila arah loopnya, loop itu arah kita berjalannya ya, masuknya ke ke kutub negatif dari baterai. Oke. Nah, ini rumus dasarnya ya. Jangan sampai salah kecuali tandanya. Nah, ada kasus khususnya. Kasus khusus. Kasus khusus. Apabila loop kita adalah loop tertutup. Apabila loopnya adalah loop tertutup. Loop tertutup artinya apa, Vito? Dari A kembali ke A kan? Berarti nulisnya adalah dari titik A kembali ke titik A. VA min VA. Oke? Kan kita akan tulis seperti ini ya. Sigma IR ditambah sigma GGR. Karena kita tahu VA min VA itu kan nol. Maka kita akan punya persamaan kalau di loop tertutup nol sama dengan sigma IR ditambah sigma GGR. Oke, gitu ya. Nah, kita lihat soalnya sekarang, Vito. Kita lihat soalnya dari yang ini dulu deh, nomor satu. Satu masih gampang, dua udah mulai ada kapasitor ya. Oke, nanti kita bahas yang kapasitor. Itu satu dulu deh. Oke, kita coba lihat contoh soal nomor satu ya, Vito. Contoh soal, oke, kita punya soal seperti ini. Oke, baca dulu Vito, udah dibaca belum? Baca dulu ya, 1 menit ya. Nomor satu aja ya, bisa dulu 1 menit. Udah Vito? Udah? Udah, oke. Nah, kita punya loop seperti pada gambar ya. Kita mau tahu berapa I1, I2, I3, I4. I1 itu yang mengalir di R1, I2 itu yang mengalir di R2, I3 yang mengalir di R3, I4 yang mengalir di R4. Oke, Vito? Caranya gimana? Gampang. Saya kasih langkah-langkahnya, Vito. Oke? Kalau ketemu soal seperti ini, gampang banget, Vito. Bikin langkah-langkahnya. Langkah pertama, Vito jangan kerjain dulu. Langkah pertama adalah ini. Buat arah, arus, asumsi. Asumsi itu artinya perkiraan kan, Vito ya? Betul. Iya. Terserah Vito arahnya. Oh, bebas Oke? aja. Bebas dulu. Vito, arus yang mengalir di R1 maunya ke kanan atau ke kiri? Oh, ke kiri. Ke kiri, berarti gini. Gitu ya? Ah, Oke. Bisa tuh. Arus yang mengalir di R2 maunya ke atas atau ke bawah? ke bawah. Ke kemana? Ke bawah. Ke bawah. Oke, ini kita ngarang loh ya Vito ya. Saya juga nggak Ah, tahu mana yang benar. Oke. Arus yang mengalir di R3 maunya ke atas atau ke bawah? bawah. Ke bawah, boleh. Oke, bentar. Ke bawah. I3. Arus yang mengalir di R4 maunya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ke kanan. Oke. I4. Gitu ya? Oke. Udah. Iya. Oke. Berarti kalau kita lihat ya, nih, I1 sama I2 ketemu di sini kan? Ya nggak? Betul.
Iya. Oke. I1 sama I2 ketemu di sini, ketemu sama oke. Nah, sekarang udah jadi ini langkah pertama ya Vito ya. Langkah kedua. Langkah kedua adalah ini Vito. Buat persamaan hukum pertama Kirchhoff. Tadi hukum pertama Kirchhoff itu apa Vito? Arus masuk sama dengan arus yang keluar. Lihat, I1 sama I2 masuk ke titik ini kan? Betul? Betul? Yes, oke. Maka, terus yang keluar ini kan? Betul? Iya. Berarti boleh nggak saya bilang ini adalah I1 tambah I2? Boleh? Iya. Oke. Sekarang ketemu di sini kan? Ya nggak? Iya. Berarti boleh nggak saya bilang I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I4? Boleh? Iya, benar, boleh. Oke, simple. Udah. Betul ya? Udah kan? Udah ya? Ini Iya. kita itu, ini kan di sini kepisah. Yes, udah. Oke. Langkah ketiga, Vito. Buat persamaan hukum kedua Kirchhoff. Hukum kedua Kirchhoff mengenai tegangan kan? Betul? Karena ketemu soal seperti ini, bikinnya loopnya loop tertutup, Vito. Artinya, kalau dari A kembali ke A lagi. Vito mau lewat mana? Dari A ke A. Lewat Mana? Terserah. Yang mana? lewat bau. Lewat mana tuh maksudnya lewat? Bebas. Pokoknya titik awalnya di A, titik akhirnya di A. Mau lewat mana? Jalannya. Oh, lewat hambatan mana gitu. Enggak. Jalannya mau lewat mana kan dari A kan bisa aja ke kanan, bisa ke bawah kan? Mau lewat mana? Oh, oh mau ke kanan. Ke kanan. Gini. Terus, Iya. mau kemana lagi? Mau ke bawah atau Ke lurus bawah. lagi? Boleh. Tapi harus semuanya kena atau enggak? Enggak. Pokoknya nanti kalau belum kena semua kita bikin lagi. Terus berarti ke sini ya? Oh, Sini, iya. sini. Ini loop satu ya. Oke? Iya. Belum kena semua kan? Iya, belum kena hak Berarti semua bikin loop hambatan satu lagi. lagi. Bikin loop dua. Dari B ke B deh. Mau lewat mana? Ke atas. Ke atas. Ah, hijau. Yang hijau deh. Itu udah kita pakai. Ke atas. Gini. Terus? Kalau ke turunnya baru di I2 bisa nggak? Ke kirinya sampai Boleh. I2. Ngapain? Orang gini deh. Kita tuh tujuannya bikin loop itu adalah supaya semua komponennya kena. Lah kan I2 udah Oh, kena, oke. I3 yang belum kena gitu. Paham? Tapi ini Paham, boleh paham. sih kalau misalkan nih, yang merah, yang merah ya. Yang merah kita lewatnya I3 terus ke bawah sini boleh. Terus yang kuning lewatnya I2 boleh. Yang pasti harus kena semuanya. Ngerti gak? Iya. Oke, berarti ini gini ya. Ah, Gini, udah kena semua kan, Vito? udah. Semua komponennya udah kena kan? Udah cukup berarti. Nah, sekarang bikin persamaannya. Langkah 4. Nah, udah bikin, oh salah, buat arah loop harusnya ini. Ini langkah keempat harusnya. Langkah ketiga adalah buat loop. Oke, berarti kita bikin persamaannya ya. Loop satu. Karena loop satu itu kan dari A ke A ya. Berarti loop tertutup kan? Nol ya, Iya, Vito. Betul? betul. Sigma IR ditambah sigma GGL. Betul. Berarti kita punya nol sama dengan. Lihat, Vito. Ikutin jalurnya ya. IR-nya dulu ya. Lihat. Ke kanan. Dia ketemu R1 ya. Betul? Betul. Sarah nggak dengan I1 yang kita bikin? Sarah nggak? Loop yang merah. Sarah nggak dengan I1? Berlawan. Berarti minus kan? Minus Iya, I1 R1. Terus dia ke bawah ketemu R2 ya. Betul? betul. Betul. Sarah dengan I2 yang kita bikin. Sarah. Sarah.
Berarti tambah. Tambah I2 R2. Ada lagi nggak IR yang dilewatin? Nggak ada ya? Habis ya? Habis. Sekarang GGL-nya. Lihat GGL-nya, Vito. Ikutin jalur merah ya. Tet ke kanan, ke bawah, ke kiri. Nah, dia ketemunya pendek dulu kan? Ya nggak? Iya, Berarti minus ya. Ngerti, Vito? ngerti. Oke. Udah. Masukin dulu angkanya. R1 tadi berapa ya? R1 2 ya. Iya, Berarti min 2 I1. R2. R2 4 ya. 4 I2. Dikurangin 50. Boleh dibagi dua semua, Vito? Boleh ya? boleh. Oke, jadinya pindah ruas boleh. 25 sama dengan minus I1 ditambah 2 I2. Paham, Vito? Ngerti? Simpen, Paham? Vito. Simpen. Jangan diapa-apain. Oke. Nah, sekarang eh bentar. Bikin loop 2. Bikin loop 2. Loop 2. Oke, loop 2 ya. Loop 2 lihat yang warna kuning ya, Vito ya. Dia juga loop Iya, tertutup kan? Ya, loop tertutup kan? Berarti nol dong depannya. Nol sama dengan sigma IR ditambah sigma GGL. Betul. Lihat betul. yang warna kuning, IR-nya dulu aja. Dari B ke B ya. Ke atas nggak ada IR, ke kiri nggak ada IR, ke bawah dia ada I3 ya. Betul. Betul. Searah dengan I3 nggak? Sarah. Berarti I3 R3. Oke. Terus dia ke, ke kanan ya. Ketemu R4 ya. Betul. Betul. Sarah nggak dengan I4 yang kita bikin yang warna biru? Sarah. Sarah. Tambah berarti. Ngerti kan, Vito? Ngerti ya? Ngerti. I4 R4. Udah nggak ada lagi ya, habis kan? IR-nya. Habis. Sekarang GGL-nya. GGL-nya coba lihat, Vito. Lihat yang warna kuning. Dia masuknya yang panjang dulu kan? Betul. Panjang dulu Ya, kan? Ini berapa sih? positif. 20 ya? Oke. Iya, Tambah 20 ya. Paham, Vito? Ngerti? paham. Oke. Masukin angkanya. R3 berapa? R3 4. Berarti 4 I3. R4 berapa? R4 juga 4 ya. 4 I4 ditambah 20. Boleh saya bagi 4 semua? Iya, Terus pindah ruas boleh? boleh. Oke. Sampai sini paham, Vito? Paham. Oke, kotakin. Apakah ini udah cukup untuk kita kerjakan soalnya? Perhatikan benar-benar. Coba lihat. Ada berapa variabel yang nggak kita ketahui, Vito? 4. 4, I1, I2, I3, I4. Kalau di matematika, Vito, kalau kita punya 4 variabel, minimal kita harus punya berapa persamaan? 3. Mana ada 4, 4 lagi, enak Oh, aja. persamaannya. Iya, 4. Nih, ini persamaan Iya, 2. Kita baru punya 3 persamaan kan, Vito? Betul. betul. Berarti masih kurang satu kan? Iya, Berarti bikin loop satu lagi. Ngerti? iya. Mana yang belum kita koneksikan? Bagian tengah kan ya? Betul? Tengah ya. Berarti tengah kita koneksikan. Anggap aja titik C ini boleh? Titik C. Boleh. Vito putar dari C ke C. Mau lewat mana? Kanan atau bawah? Bawah. Bawah. Oke, kita kasih warna apa ya? Biru ya. Ke bawah. Berarti gini ya. Gini. Gini ya. Oke? Paham? Iya. Oke, kita bikin loop 3 sekarang. Jadi kita harus tahu, Vito. Kita tahu dari mana kita udah selesai bikin loopnya. Lihat dari persamaannya aja. Karena jumlah variabel harus sedikitnya sama dengan jumlah salah. Jumlah persamaan sedikitnya sama dengan jumlah variabel. Paham? Kalau masih belum, Paham. berarti harus dicari lagi.
eh, rantaiannya. Gini ya, betul? Oke. Coba lihat Vito, garis yang warnanya biru ya. Tadi Vito dia ke bawah kan? Ke bawah berarti ketemu Iya, I2 ya. Positif ya. iya, I2, R2. Berarti ini I2, R2. Terus ketemu apa lagi Vito? Ketemu I3 ya. Betul. Ya, betul. betul. Tapi berlawanan sama I3 ya. Betul? Ya. Iya, Jadi minus ya. Minus I3, R3. Ada lagi nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi ya? nggak ada. Nggak ada. Oke, lewat power supply nggak? Nggak ya. Berarti nol ya Enggak, GGL-nya. Berarti ditambah nol. Oke, masukin itu. R2-nya berapa tadi? R2 itu 4 ya. Berarti 4 I2. R3 juga 4 ya Vito ya. 4 I3. Berarti kita punya kesimpulan kalau I2 sama persis dengan I3. Betul Vito? betul. Oke, ini persamaan 4. Berarti udah cukup ya? Udah cukup ya? Oke. Iya, Sekarang kita update. Kita kurangin jumlah jumlah variabelnya. Kita ganti semua I2 dengan I3. Maka kita akan punya apa ini kalau diganti I1 ditambah 2 I3 sama dengan I4. Betul? betul. Oke, juga kita ganti ya. Jadi biar kita variabel jadi berkurang. 25 sama dengan minus I1 ditambah 2 I3. Paham? Paham. Oke, juga saya ganti. Oh, ini udah bener ya. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya Vito. Langkah kelima, selesaikan. Selesaikannya bisa menggunakan eliminasi atau menggunakan substitusi. Coba perhatikan Vito. Vito punya tiga persamaan sekarang ya. Persamaan satu, persamaan dua, yang udah diupdate, persamaan tiga. Nah, lihat Vito, kita mau eliminasi. Syaratnya kan kalau mau eliminasi kan harus sama kan besarannya ya. Lihat, yang ini I1 sama I3, yang ini I3 sama I4. Sama-sama ada I3. Maka jangan diganti I3-nya. Yang diganti I4 atau I1-nya. Paham? Paham. Gantinya pakai apa? Pakai persamaan ini. Kita ganti I4-nya aja boleh? Boleh ya? Jadi Iya, jadi gini. Min 5 sama dengan I3 ditambah dalam kurung I1 tambah 2 I3. Betul? Maka kita akan punya I1 ditambah 3 I3. Betul, Vito? Bayang. iya, Oke, kita tuliskan persamaan 25 sama dengan min I1 tambah 2 I3. Min I1 tambah 2 I3. Persamaan duanya adalah min 5 sama dengan I1 tambah 3 I3. I1 tambah 3 I3. Di sini terlihat kita bisa menghilangkan I1 ya, Vito ya. Betul? Kita tinggal tambahin iya. aja ya. 25 tambah min 5, 20. I1-nya habis, tinggal 5 I3. Betul? Maka dapatlah I3-nya. I3-nya berarti 4 ampere. Paham? Paham. Karena positif, berarti sesuai dengan arah kita ya. Kalau I3-nya 4, maka I2 juga 4 ampere kan? Betul? Nah, tadi dia bilang I2 sama I3 sama kan? Paham? Iya, Oke. Dapat I3, dapat I2, dapat I1 dong. Tadi I1 berapa? I1 itu adalah min 5 dikurangin 3 I3. Betul nggak? betul. Yang ini. Oke, masukin. Min 5 dikurangin 3 kali 4. 12 ya. Betul.
Maka dapatlah I1-nya adalah minus 17 ampere. Tanda minus artinya apa, Vito? Berlawanan arah dengan arah Masalah. asumsi. Eh, Oke, nggak apa-apa. ya, Sekarang cari I4, Vito. Tadi I4 gimana? Dijumlahin ya, I1 tambah I2 tambah I3 ya. Betul. Ya, betul. oke, Iya, jumlahin semua. I1-nya 4 tambah, I1 min 17 tambah 4 tambah 4. Maka sama aja min 9. Betul nggak? Ya, betul. iya. Betul nggak? Apa artinya minus? Hanya arahnya doang, berlawanan. Betul. Oh, walaupun i satunya minus, tapi di perhitungan I4-nya tetap masuk minusnya Iya, ya? jangan diganti dong. Kalau kita ganti ganti lagi tandanya, nanti kita akan eh apa? Kita akan salah. Ngaco, harus konsisten dulu. Paham? Ngerti? Oke. Nah, kalau udah, jangan seneng dulu, Vito. Kita harus cek bener atau tidak. Caranya gampang. Kalau ngecek bener atau tidak, ngeceknya itu dari titik di ujung-ujung baterai. Terserah mau pakai baterai yang mana, Vito. Mau pakai baterai yang 50 volt atau mau pakai baterai yang 20 volt. Yang mana? 20. Oke, Vito bikin dua titik di baterai yang dekat-dekat sini. Ini sama ini. Boleh? Anggap aja ini titik D, titik E. Paham? Iya, Oke, sekarang Vito hitung. Hitunglah VD min VE. Tapi ngitungnya pakai hitung pakai dua lintasan. Lintasan satu itu lintasan direct langsung, lintasan dua lintasan indirect tidak langsung. Kan kita tahu kan tadi ya, VD min VE sama aja sigma IR ditambah sigma GGL kan? Betul? Yang ini? betul. Oke, sekarang lihat, Vito. Dari D ke E, saya zoom, saya maunya langsung. Boleh kan? Kayak gini. Iya, Betul. Saya hanya ketemu baterai 50 volt kan? Nggak ada IR kan? Betul. iya. Maka kalau kita pakai direct langsung, kita akan punya dapatnya 50 volt. Sekarang coba Vito ngitung dari D ke E, tapi nggak langsung. Mau lewat mana Vito? Terserah Vito. Lewat kanan. Lewat atas kan? Atas kanan kan Atas ya? kanan. Oke. Iya. Berarti kita kasih warna hijau. Sini ya. Ke sini, ke sini. Mau lewat mana lagi? Mau bawah? Iya, Boleh. Ke sini, ke sini, ke sini. Oke. Bayang? iya, Oke, lihat. Dia melewati I1 tapi berlawanan arah kan? iya. Berarti minus I1 R1. Karena kebanyakan orang tuh nggak pernah ngecek Vito. Minus I1 R1. Terus lewat mana lagi Vito tadi? Ke bawah ya? Ke bawah. Ke bawah itu sama I2 ya. Berarti I2 R2, betul? Betul. Nggak, oke. Tambah I2 R2. Tambah I2 R2. Lewat GGL nggak Vito? Dari C ke D. Enggak. Nggak lewat ya. Kita nggak, dari D ke E kita nggak lewat GGL-nya kan. Nggak lewat power supply-nya kan. Maka Iya. maka GGL-nya 0 ya. Maka sigma GGL-nya 0. Udah. Masukin Vito. Tadi berapa? I1-nya. Min 17 ya. Masukin minusnya. Minus 17. R1-nya di berapa? R1 tadi 2 ya. Kalau nggak salah. R1-nya 2 ya. 2, R2-nya 4. R2-nya 2, R1-nya 2, I2-nya berapa tadi? I2-nya 4 dikali 4. Ini sama aja 34 ditambah 16. Betul nggak 50? Betul. Sama. Betul. Kalau antara
lintasan direct dan indirectnya udah betul, dipastikan jawaban kita betul. Pasti. Ngerti? Jadi saya bisa yakin 100% kalau I1 kita itu adalah 17 ampere, tapi arahnya kita benerin di akhir. Berarti kan arahnya berlawan sama asumsi kan? Arahnya berarti ke kanan ya, berarti ya? Ke kanan Iya, R1. Jadi kita benerinnya tuh di akhir, jangan dari awal. Ke kanan R1, I2-nya itu 4 ampere ke bawah ya. Tadi ya, ke bawah R2, I3-nya 4 ampere juga. Dia ke mana I3 tadi? Positif tadi kan I3 positif ya. I3-nya ke bawah positif atau ke atas? Ke atas ya, I3. Ke bawah ya. Lihat yang warna biru, bawah ya, positif ya. Ke bawah oh ya, R3, ke bawah R3 dan I4-nya dari I4 kita 9 ampere. Berarti kebalikan dari asumsi ya. Ke arah mana sih? Tadi kita asumsinya I4 tuh kemana? Ke kanan ya tadi asumsinya ya. Berarti ke kiri ya, Vito ya. Ke kiri iya, R4. Ah, Vito, ngerti? paham. Oke, gampang ya. Ini namanya. Nah, ini ke kiri R4. Nah, terus dia minta apa lagi, Vito? Daya disipasi pada hambatan. Tadi daya apa rumusnya, Vito? I kuadrat R, boleh kan? Ya, Bisa, iya, bisa kan? Ya udah. Berarti daya pada hambatan berapa? R, R berapa tadi mintanya? Daya pada hambatan R3 ya. Ya udah. Berarti P3 berarti lah gitu ya. P3. Ya udah P3 sama aja I3 kuadrat dikali R3. Masukin. Berarti 4 kuadrat, R3-nya 4 ya? Betul. 4 kali 4, iya, 16. 16 kali 4, 64 watt. Ngerti, Vito? ngerti. Terus yang C, beda potensial antara A, B. Berarti dia pakai loop terbuka ya, VA min VB ya, Vito. Betul. Betul. Berarti dia mau dari A ke B, VA min VB. Tadi rumusnya apa, Vito? Sigma IR ditambah sigma GGL. Betul. Betul, Vito? Iya, Oke, sekarang Vito dari A ke B mau lewat mana? A-nya mana sih? B-nya mana sih? Kita lihat dulu ya. A-nya ini, B-nya ini, Vito. B-nya ini kan? Mau lewat mana, iya, Vito? Dari A ke B? Langsung aja nggak sih? lewat kanan Langsung langsung ke ke bawah aja kanan mungkin. bawah aja ya? Boleh? Iya, Kanan bawah langsung langsung nyampe kan? iya, Oke, sebenarnya mau lewat mana aja boleh, Vito. Kalau kita lewat kanan bawah berarti kita melawan I1 ya? Betul. iya, Berarti minus I1 R1. Jadi tetap pakai arah yang semula ya. Jangan diganti-ganti arah asumsinya. Oke, berarti sama aja. Minus I1 R1. Terus lewat mana lagi? IR-nya. Udah ya? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya? Langsung kena GGL ya? Betul. iya, GGL-nya tapi minus ya, Vito ya? Betul. minus. Masuknya pendek dulu kan? Masuknya, iya, Berarti minus ya? Berarti minus 20 ya? iya, Ditambah minus 20. Udah. Ngerti nggak, Vito? Ngerti? ngerti. Oke, masukin, Vito. Minus tadi ini min 14 ya. Berapa awalnya? Min 17. Min 17 dikali 2 ya, Vito. Dikurang 20. Berarti 34 dikurang 20, 14 volt. Paham, Vito? Ngerti? Paham. Oke. Nah, untuk menjawab soal B dan soal yang ada kapasitor-kapasitornya kayak gini, Vito, kita harus belajar terlebih dahulu yang namanya rangkaian resistor kapasitor. Namanya rangkaian RC. Jadi kita nggak, kalau udah ada kapasitor namanya udah beda rangkaian tuh.
namanya rangkaian RC, rangkaian kap resistor kapasitor RC. Jadi ini terjadi ketika kita punya ada rangkaian resistor diserikan dengan rangkaian kapasitor kayak gini, oke, dihubungkan dengan power supply. Nah, sebenarnya ini ada matematikanya, Vito. Tapi untuk TPB biasanya kita masuk ke keadaan ekstrim. Oke, keadaan ekstrimnya aja ya. Karena biasanya dia keadaan ekstrim kok untuk TPB. Keadaan ekstrimnya ada dua. Oke, keadaan ekstrim pertama, Vito, kalau soalnya bilang kapasitornya masih kosong, oke, kosong, dan baru dinyalakan. Paham? Ngerti? Atau di soal bilangnya ketika T sama dengan nol. Ngerti? Paham? Nah, kalau ketemu soal seperti ini, bilangnya kapasitornya masih kosong dan baru dinyalakan, maka kapasitornya itu berperilaku seperti kabel. Kapasitor kita ubah menjadi sebuah kabel. Jadi rangkaian ini, Vito, ketika T sama dengan nol, itu akan sama aja kayak rangkaian seperti ini. R, C-nya kabel, Vito. Ngerti? Paham? Paham? Oke, jadi ingat ya, kalau baru dinyalakan, kapasitor tuh dia berfungsi sebagai kabel. Itu keadaan ekstrim pertama. Keadaan ekstrim kedua, kapasitor sudah penuh. Nama lainnya tunak atau sudah lama dinyalakan. T-nya itu sudah sangat lama, udah mendekati tahingga. Udah lama banget dinyalain. Kalau kapasitor udah tunak, udah lama dinyalakan, kapasitor itu dia seperti kabel putus. Jadi rangkaian ini, Vito, ketika T-nya tahingga, ketika kapasitor udah penuh, maka rangkaian jadi kayak gini. Resistor, kapasitor gini. Bayang? Ngerti, Vito? Paham nggak? Kebayang. Bayang ya? Oke. Udah itu cukup yang kalau karena kita mendesak ya. Jadi cukup itu aja, oke? Pasti soal TPB antara dua titik ini. Kalau nggak kapasitor yang baru dinyalakan atau udah penuh. Oke? Kita coba lihat soal nomor 2, Vito. Soal nomor 2 gambarnya yang ini kan? Ini berantakan gini ya bikin soalnya ya. Nomor 2 soalnya di sini. Oke. Oke, coba Vito baca dulu nomor 2 Vito ya. Baca dulu 1 menit Vito. Nomor 2. Sampai C bacanya ya. Oke, udah. Udah dibaca? Udah? Ya udah. Oke. Lihat di gambar rangkaiannya ada R sama ada C kan? Betul. Iya, Tapi ada informasi. Informasi C-nya gimana? Ya, intinya informasi ditanya C-nya gimana? terisi penuh. Jika kapasitor dalam keadaan tunak udah penuh. Tadi ingat nggak? Kalau kapasitor dalam keadaan tunak, kapasitor jadi apa? Putus apa jadi Kabel putus. terbuka gitu ya. Oke. Artinya, Vito jangan pakai rangkaian ini. Vito gambar ulang rangkaiannya dalam kondisi C-nya udah dalam kondisi putus. Paham? Oh, paham. Oke, karena kalau pakai rangkaian susah. Oke,
Kita harus gambar sesuai dengan keadaan yang diinginkan soalnya. Ngerti, Vito? Ngerti ya? Iya. Jadi dia kayak gini. Jadi kita harus gambar ulang. Nah, ini putus kan? Gitu ya. Oke. Terus ini, tapi jangan dihilangin. Tetap aja ada gitu ya. Kebayang? Ngerti, Vito? Iya. Oke. Nah, jadi kita gambarnya pakai gambar yang baru. Jangan pakai gambar asli. Karena gambar aslinya udah nggak dipakai. Gitu, Vito. Paham? Paham. Nanti ya. Oke, ini R3, ini R4. Oke, dia minta I1, I2, I3. Oke, Vito, kalau kabel putus, berarti kan gambar arusnya kan nggak akan melewati ini kan? Ya nggak? Betul. Nggak akan melewati kapasitor kan? Betul? Iya. Ya udah kita bikin pakai loop lagi. Vito, R1 maunya ke arah mana? Ke atas atau bawah? Ah, udah dikasih tahu ya ke atas ya. Satu ya. Kalau Arahnya udah udah kalau ya. udah ada maka kita nggak boleh ngarang ya. I1-nya gini, I2-nya udah dikasih tahu ke bawah, I3-nya ke sini ya. Berarti I3-nya gini ya. I3 nggak mungkin ke bawah ya. Jadi artinya I3 itu ke sini loh ya. Paham, Vito? Ngerti? Paham. Oke. Udah. Sekarang lihat pertemuannya, Vito. Berarti titik pertemuannya kan di sini kan? Di titik yang ini. Titik biru deh. Di sini ya nggak sih? Betul? Betul? Titik pertemuannya. Iya. Berarti siapa yang masuk titik? I1. Yang keluar I1, titik adalah I2 I2 dan I3. tambah I3. Paham? Kotakin. Setelah itu apa? Bikin loop ya, Vito ya. Bikin loopnya terserah Vito kan, nggak ada aturannya, oke? Misalkan saya mau loopnya gini, boleh? Ini loop satu saya, boleh? Gini, biar kita kasih tanda ya, ini A deh, boleh ya A ya? Dari A Iya. kembali ke A ya, jadi gini, oke? Loop satu. Loop dua saya ini deh, ini B deh, ini B. Dari B kembali ke B, boleh? Ngerti Vito? Boleh. Oke, oke, bikin loop persamaannya. Loop satu, berarti kan dia nol sama dengan I1 kali R1, betul? I1 kali R1 terus I2 tambah I2 kali R2 udah habis ya GGL tutup kurung ketemunya minus dulu berarti minus GGL2 paham Vito? Ngerti? Ngerti. R1 nya berapa Vito? R1 2 ya berarti kita punya 2 I1 R2 nya 3 ya Vito ya tambah 3 I2 dikurang GGL2 nya berapa Vito? GGL2-nya 19 ya, Vito. Betul? Ya, Oke, 19. pindah ruas boleh? 19. Ini nggak usah dipapain kan? 2 I1 tambah 3 I2. Kotakin, Vito. Paham nggak, Vito? Ngerti? Paham. Oke. Sekarang loop 2 Vito. Loop 2. Karena dia dari B kembali ke B, itu 0 ya. Ada apa aja? I3 kali R4, betul? I3 dikali R4. Terus ada apa lagi? I3 kali R3, betul, Vito? Iya. I3 dikali R3 ada apa lagi? Minus I2 R2. Betul. Sekarang GGL-nya Vito. GGL-nya minus GGL1. Ya, betul. Iya. Minus GGL1. Oke, masukin angkanya. Tadi R4 berapa? R4 7 ohm. Berarti 7 I3
R3-nya berapa? R3-nya 5 ya, Vito ya? Betul, 5 Iya, ya. 5 I3. R2-nya 3. Angkanya kayak gini ya, 3I2. Dikurangin GGL satunya, GGL satunya 15. Pindah ruas, 15 sama dengan 7 12 ya. I3 dikurangin 3I2. Betul? Kita bagi 3 semua boleh? boleh. 4I3 minus I2. Paham? Paham. Kotakin Vito. Oke, sekarang kita lihat apakah ini udah cukup. Kita lihat. Ada berapa variabel yang Vito belum tahu? Tiga ya. I1, I2, I3. Betul? Iya, Oke. Berarti kita butuh berapa persamaan? 3. Tiga. Kita udah punya satu. Kita udah punya dua. Kita udah punya tiga. Betul? Berarti udah cukup berarti ya? Ya. Sekarang lihat persamaannya. Persamaan 2 ada I1 sama I2. Persamaan 3 ada I3 sama I2. Sama-sama ada I2. Jangan diganti I2-nya. Yang diganti I1 atau I3. Gantinya pakai ini. Kita ganti aja I1-nya ya, boleh? Boleh ya? Berarti 19. Iya, Bentar. Sama dengan 2 dalam kurung. I1-nya I2 tambah I3 ditambah 3I2. Maka kita punya 19 sama dengan 5I2 ditambah 2I3. Paham, Vito? Ngerti? Paham? Paham, Vito? Ngerti gak? iya. Oke. Kita lakukan eliminasi ya. Untuk menghilangkan, kita tulis aja di bawah. 19 sama dengan 5I2 dikurangin ditambah 2I3. Oke. Nah, kemudian persamaan keduanya 5 sama dengan min I2 ditambah 4I3. Oke. Vito mau ilangin yang mana, Vito? I2 atau I3? I2. I2 diilangin berarti ini dikali 1, ini dikali 5, betul? Betul. Berarti kita punya 19 sama dengan 5I2 ditambah 2I3, 25 sama dengan min 5I2 ditambah 20I3. Betul nggak? Betul? Betul? Iya. Tinggal kita tambahin aja ya. 19 tambah 25. 4, 1, 44. 4, 3. Betul? 4, 4 ya. 20 tambah itu 22 ya. Betul. Iya, Maka I3-nya sama dengan 2. Karena positif sesuai dengan arah asumsi kita ya. Atau arah dari soal. Dapat I3, dapat dong I2. Berarti I2 itu adalah 4I3 dikurangin 5. Bener nggak? Betul? betul. 4 kali 2, 8 dikurangin 5. Maka I2-nya adalah 3 ampere. Paham? Paham. Oke. I1 tadi dapat dari mana? I2 tambah I3 ya? Ya, masukin deh I1-nya. Berarti I1-nya I2 tambah I3 sama dengan 5 ampere.
Ngerti Vito? Iya, Oke. Nanti dicoba dicek di rumah ya. Bisa kan ngeceknya ya? Udah saya ajarin kan? Tinggal cek di iya. ujung-ujung baterai. Itu yang A. Terus dia minta apa? Muatan yang tersimpan pada C1 ya. Berarti key-nya. Betul? Dia minta key-nya. Gimana caranya nyari key? Nah, ingat nggak kemarin? Kemarin tadi. Pada kapasitor itu berlaku apa? C sama dengan key per delta V. Bener nggak? Berarti Benar. key itu adalah C dikali delta V. Delta V-nya apa? Delta V pada kapasitor. Caranya gimana? Makanya tadi di rangkaian jangan dihapus. Karena ini alasannya. Walaupun kapasitor itu jadi kabel putus, kita titikin titik apa ini maunya ya? A sama titik B. Boleh? Ngerti? Jadi yang Iya, namanya delta V kapasitor itu, yang namanya delta V kapasitor itu tidak lain adalah VA dikurangin VB mutlakin. Dari A mau ke B, Vito mau lewat mana dari A ke B? Tapi nggak bisa lurus ya, karena ini putus kan. Lewat belakang aja boleh? iya, Belakang boleh? iya, Ini. Boleh kan? Boleh. Boleh. Boleh kan? iya. Jadi dia nggak boleh langsung ya, karena ini putus. Dia hanya ketemu I3 kali R4 doang ya. Betul? Betul. Berarti ini sama aja I3 kali R4. Tadi I3-nya berapa, Vito? I3-nya 2, R4-nya tadi berapa? R4 7 ya, Vito ya? Betul? 7 ya, R4-nya ya? Iya, Berarti sama aja 14 volt. Udah. Kalau kita tahu 14 volt, maka key-nya itu adalah C dikali delta V kapasitornya. Tadi C-nya berapa? Kapasitansinya. C-nya mana C? C-nya. Nih ya, 200 mikro ya. Betul. Berarti betul. 200 mikro dikali delta V-nya. 200 mikrofarad dikali 14 volt. Sama aja 2800. Betul? Tapi mikro coulomb. Ngerti, Vito? Ngerti. Oke, pertanyaan C sekarang. C minta apa dia? Gaya disipasi R1. Oke, berarti P1 ya. Gampang aja, Vito. Kalau disipasi apa rumusnya? I Kuadrat satu R. kuadrat dikali R1. Tadi I satunya berapa? 5. Berarti 5 kuadrat. R satunya berapa, Vito? R1 mana R1 itu? 2 ya, betul? Iya, R-nya 2 dikali 2. Berarti 25 kali 2, 50 watt. Paham, Vito? paham. Oke, kalau paham, kita coba kerjain soalnya yang belum kita kerjain bentar. Jadi ini tuh sebenarnya mudah, Vito, listrik itu. Cuman langkahnya rada-rada banyak. Nah, kita coba nomor 3 tuh gambar ini kan ya? Ya, 3 ini gambar kan? Oke, nomor 3 deh. Vito ada kertas, Vito? Ada kan kertas? Ada ya? Ada. Oke, coba kerjain Vito nomor 3. Berarti ini harus disederhanin dulu ya. Perhatikan kapasitornya itu dalam kondisi apa. Apakah baru di charge atau sudah penuh? Oke, oke. Coba kerjain Vito. Baca dulu yang benar, sampai C. Oke, Iya, kerjain yang A dulu aja ya. Kerjain yang A. Terus Vito kalau udah bilang, oke?
Yang A dulu aja ya Vito ya. Karena yang B dia udah beda kondisi lagi. Yang B kan dia bilang kapasitor udah keisi kan. Jadi nanti ketika jawab yang B harus dibikin ulang rangkaiannya. Rangkaian A udah nggak berlaku lagi. Paham Vito? Ngerti? Paham. Oke, jadi yang A bikin rangkaiannya saat kapasitornya baru diisi kan. Baru banget diisi ya. Tadi inget nggak? Kalau kapasitor baru diisi, kapasitor jadi apa? Tertutup. Ya jadi kabel. Oke? Gambarnya jadi Iya. kabel aja. Kalau yang B ketika Iya, udah keluar penuh kabel. kapasitor jadi kabel putus ya. Oke. Kabel. Yang A dulu ya. Nanti kalau udah foto kirim bolehlah ke WA. Oke? Iya. Gimana udah?
Vito, belum. Yang A. Yang A Masih dulu. ngerjain. Oke, yang A. Kalau udah foto kirim ya ke WA ya. Ya.
Em, mau coba Yo, kirim dulu aja, boleh bisa boleh, nggak? coba kirim dulu aja. Kayak agak terbelit-belit. Oke, coba lihat dulu. Ini saya mau lihat cara ngerjainnya udah bener belum. Kalau angka sih masalah nanti ya, cara ngerjainnya dulu. Em, Coba dikirim. Kalau ujian kedua kapan, Vito? em, 20 berapa ya? Nah, itu kalau kita mau persiapan, jangan mepet kayak gini dulu, mepet ini, mepet banget itu ini. Jadi nggak Iya, optimal. Kalau bisa, kita bisa rada banyak gitu. Maksudnya uh, bisa rada dalam. Soal ini saya serba terburu-buru ngerjainnya, dia harus ngerjain ini, yang ini, wah pusing. Oke, langkah pertama udah betul, Vito. Vito harus bikin dulu yang namanya itu ya apa? Gambar apa rangkaian dulu kan? Ya nggak sih? Jadi kita jangan iya. pakai gambar rangkaian yang ini udah nggak dipakai lagi. Yang A, saat kapasitor baru diisi ya. Ah, Kapasitor baru on, itu baru diisi. Kita gambar ulang rangkaiannya, Vito. Panjang, pendek. GGL 1, ini ada GGL 2, titik A. Saklarnya udah on ya. Terus ada GGL 5, GGL lagi R5. Ini R1, ini R2. Nah, kapasitornya biar aja jadi C, tapi jadi kabel gitu ya. Paham? Terus dia pendek panjang GGL 3. Oke, kita kasih garis. Yang bawah itu namanya ground. Gak usah dilihat juga nggak apa-apa sih, ground doang. Oke, kemudian ini R3. Kemudian ini R4. Terus ada GGL 2. Panjang pendek. Gini ya? Betul? Betul gitu ya? Sama iya. kan? Oke. Nah, kalau udah jadi gini baru kita kerjain. Kita buat dulu arah arus asumsi. Yang yang R1 maunya ke atas atau ke bawah? Ke atas ya, Vito Atas. ya. Oke. Berarti ini berlaku untuk segini loh ya. Nah, ini R1 semua nih. Bayang? Dari sini Iya, sampai sini nih R1 semua nih. Oke. R5, oke. R, oke. I3 maunya ke sini ya. I3 ke sini maunya ya. iya. Berarti sepanjang ini I3 semua, Vito. Oke. Terus Ah, I2 maunya ke bawah. Oke. I2. Oke. Sekarang kita lihat pertemuannya kan di titik A ya. Berarti persamaannya itu iya, adalah I1 sama dengan I2 tambah I3. Betul ya? Kotakin. betul. Sekarang bikin loop. Loop satu dari A ke A. Misalkan dari A ke A, kalau kita ikutin cara Vito ya. Vito maunya muternya gini ya. Betul. Iya, Oke, boleh. Loop 2 juga dari A ke A ya. Vito muternya kalau saya lihat dari gambar Vito muternya gini ya. Betul Vito ya? iya, Betul. Oke, ya udah bikin persamaannya sekarang. Loop satu. Oke, karena dia loop tertutup maka nol. Berarti dari A ke A ya. Berarti ada langsung aja ya saya kan udah hafal ya. I2 iya, dikali R5 terus ditambah I1 R1 ditambah I1 R2. Betul ya? Udah habis ya? Sekarang iya, GGL-nya. GGL-nya ketika A berarti min GGL 3 min lagi GGL 1. Oke, R5 berapa Vito? R5 mana R5?
r Dua. lima dua ya. 2 kilo ya. Oke, 2 kilo. Berarti 2000 ya. 2000 Iya. I2 ditambah R1 tambah R2 juga 2000 ya. Betul. Iya. 2000 I1 dikurang GGL3 tambah GGL1. GGL3 8, GGL3 6, GGL1 8. Berarti min 14 ya. Min 14. Oke. Berarti kita punya 14 sama dengan 2000 I2 ditambah 2000 I3. Saya bagi dua, terus saya jadiin mili, boleh ya? Kan 14 kalau dibagi 1000 kan jadi mili ya. Jadi ini 7 mili. Mili M. Kasih aja M gitu ya, biar gampang misalnya. Berarti ini sama aja Iya. I2 ditambah I3. Boleh? Boleh ya? Atau mili nanti aja deh, terakhir ya. Nanti kita kasih mili aja. Kayak kotakin. Kebayang, kebayang? Iya. Oke, ini persamaan loop satu. Sekarang kita bikin persamaan loop 2. Loop 2 juga kan loop tertutup ya. Maka nol sama dengan dari A ke A. I3 R3, I3 R3 ditambah I3 R4. Terus dikurang I2 R5. Dikurang I2 R5. Ditambah GGL-nya plus GGL berapa ini? GGL 2 ya. Plus GGL 2 plus GGL 3. GGL 2 plus GGL 3. Oke, R3 sama R4 itu 1000 ya. Berarti sama aja 0, 2000 I3 dikurang R5-nya 2000 juga ya. R5 2000. 2000 I5, I2 ditambah GGL 2 tambah GGL 3. GGL 2 tambah GGL 3 10 ya. 10. Pindah ruas berarti min 10 sama dengan 2000 I3 min 2000 I2. Kita bagi dua semua ya. Jadi min 5 mili ya. Ini harusnya ada 10 pangkat. Ya ini mili lah. Tadi satuannya mili ya. Mili. Oke, juga sama. Berarti ini I3 min I2. Kotakin. Tapi dalam bentuk mili. Oke. Yang satu I2 I3. Yang satu lagi. Oh sama-sama I2 I3 nggak ada I1-nya. Oh ini I1 dong. Salah dong. Ini I1. Ya, salah ini I1. Nah ini I1 kan. I1, I1. Betul. Nah, kita sama-sama ada sama-sama ada I2 ya, jangan diganti. Yang diganti I1 atau I3. Karena ada I1 di atas, kita ganti aja ya. 7 sama dengan I2 ditambah I1 I2 tambah I3. Sama aja 2 I2 ditambah I3. Oke, kita eliminasi sekarang. Berarti 7 sama dengan 2 I2 ditambah I3. Terus min 5 sama dengan minus I2 ditambah I3. Kita bisa eliminasi I3-nya ya. Itu ya. Kita kurangin aja kan. 7 tambah 5, 12. 2 tambah 1, 3 I2. Maka I2-nya itu adalah 4 mili ampere. Satuannya mili ya, Vito. Paham? Kalau kita tahu I2, kita dapat I3-nya. Berarti I3 itu adalah min 5 ditambah I2. Berarti min 5 tambah 4 sama aja min 1 mili ampere. Tanda min hanya menandakan kalau arahnya
I3 itu berlawanan dengan arah yang kita bikin di awal. I3 tadi kita arahnya ke kanan, di ke kiri ya. Nah, I1 tinggal jumlahin aja. Berarti I1-nya 43 miliampere. Paham, Vito? Ngerti? Paham. Oke, sama nggak jawabannya sama Vito? Tadi saya salah. Salah di mana? Di itu harusnya yang plus GGL, saya malah minus GGL. Ah, itu hati-hati banget ya. Karena ini tuh paling gampang, Vito. Paling gampang salah, paling gampang benar. Jadi kalau kita teliti, modal cuma teliti doang. Asal kita teliti pasti benar. Paham? Ngerti ya? Nanti kita cross check sih. Nanti Iya, cross check sendiri ya. Cross check udah bisa ya, udah saya ajarin ya. Oke, sekarang yang B. iya, Nah, yang B udah beda soal lagi, Vito. Yang B udah beda soal. Berarti kalau yang di R5 itu berarti I2 ya. I2-nya berarti 4 miliampere ya. Nah, kalau udah yang B udah beda soal, Vito. Karena yang B itu dia bilang kapasitornya udah penuh ya. Betul. iya, Kalau kapasitor udah penuh kan kapasitor jadi kabel putus ya. Kita gambarin ulang. Kita nggak bisa pakai gambar yang pertama. Nanti kita gambarin ulang ya. Jadi gambarnya gini. Panjang, pendek, dan semua yang kita dapat di A itu udah nggak dipakai lagi, Vito. Karena ini udah beda kasus. R1, R2. Paham Oh, kan, Vito? Paham harus ya? harus di bagian A nggak bisa Udah nggak kepake kepake lagi. lagi. Udah nggak ada lagi. Kita nggak bisa pakai lagi. Karena ini udah beda cerita. Udah nggak ada hubungannya sama A. Ngerti, Vito? Iya, Saklarnya masih nyambung karena dari on kan kan. Terus ada R5. Nah, sekarang si kapasitor jadi kabel putus ya. Gini ya. Betul. iya, Oke. Terus ada lagi GGL3, pendek panjang, pendek panjang, GGL3, terus ini sambungin. Kemudian R3, R4, GGL2. R3, R4, GGL2. GGL2 itu apa tadi dia? Panjang pendek lagi ya. Panjang pendek. Panjang pendek. Itu ya, Vito, betul? iya. Oke. Nah, dia mintanya apa, Vito? Dia mintanya arus yang mengalir pada R2 dan R3. R2 sama R3, oke. Lihat, Vito. Karena kita tahu kapasitor itu jadinya sekarang sebagai kabel putus lagi, maka nggak mungkin ada arus kan, Vito? Iya nggak, Vito? Betul. Iya. Ya udah, berarti kayak gini doang dong arusnya. Satu loop aja dong. Iya nggak sih? Bener nggak, Vito? Berarti bisa dia dihapusin aja gitu yang garis tengahnya Iya, ya. kan dia putus. Nah, satu loop aja berarti, Vito. Berarti apa? Nol sama dengan I. I-nya nggak perlu ada I1, I2 ya. Dikali R1 ditambah I dikali R2 ditambah I dikali R3 ditambah I dikali R4. Paham, Vito? Ngerti? Iya, Oke, tutup kurung. Sekarang GGL-nya, Vito. GGL-nya. GGL2 positif, tapi GGL1 minus ya. Betul. iya, Oke, masukin, Vito. R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 itu 4 berarti ya? Betul nggak? iya, R1 ya 4, jadi 4 kilo ya. 4.000 I, betul? 4.000 4.000 I GGL2 min GGL1. GGL2 itu 4, GGL1 tuh 8. 4 kurang 8 min 4 ya. Betul. Min 4. Nah, maka dapat I-nya itu adalah 1 miliampere. Paham, Vito? paham. Oke, yang C sekarang. Yang C masih nyambung sama pertanyaan B kan? Muatan yang tersimpan. Oh, dia minta juga nih. VAB ya. AB, oke. Iya, Kita VAB ya.
VAB berarti A-nya kan di sini. Langsung kanan bawah gitu ya. Nah iya B-nya di sini. Dari A ke B boleh lewat sini kan? Boleh kan? Set, Iya, set. Boleh ya? Oke. Udah. Berarti VAB itu sama aja VA min VB ya. Betul. Yaitu iya, sigma IR ditambah sigma GGL. Berarti ada apa aja di A ke B? Ada I kali R3 ditambah I dikali R4. Betul ya? R3 R4 ya. Terus ditambah GGL-nya GGL2. R3 tambah R4 kan 2000 ya. Betul. 2000 dikali 1 jadi 2 ya. 2. GGL2 tuh di berapa? 4 ya. GGL2 4 betul. Ya 4 ya. 4 volt. GGL2 4 volt. Udah. Jawabannya 6 volt. Paham? Ngerti? iya. Nah yang C minta key yang tersimpan kan? Key di kapasitor kan? Rumusnya apa? Kapasitansi dikali delta V-nya kapasitor. Nah, kita lihatnya rangkaian B ya. Kita kasih huruf C, huruf D. Boleh? Boleh? Boleh kan? Iya. Oke, jadi kita cari dulu delta V kapasitornya. Sama aja VC min VD, tapi dimutlakin. Lihat, dari C ke D, dia melewati R5, tapi kan dia nggak ada arus ya. Berarti 0 dikali R5. Terus tambah. Mau lewat mana, Vito? Mau lewat kanan atau lewat kiri? Kanan. Kanan. Kanan berarti ada I kali R1. Kok R1, R3 ya? R3 terus I kali R4. Habis ya? Nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Sekarang GGL-nya ditambah. GGL-nya GGL2 positif. Terus GGL3-nya juga positif kan? Ditambah GGL3. Mutlakin. Paham, Vito? Paham. Ngerti, Vito? Ngerti ya? Paham? Ya. Oke, gampang kan kalau udah kayak gini, Vito. Nah, masukin Vito. R5 nggak perlu ya. Tadi I-nya berapa? I-nya 1 ya. Satu. R, R, R3-nya 1. R4-nya 1. Oke. Terus GGL2-nya 4. GGL3-nya GGL3-nya 6. 6. Maka dapatnya 2 tambah 10, 12 volt. Nah, maka dapatlah muatan pada kapasitor. C-nya tadi berapa? C kapasitornya. C kapasitornya 10 mikro. 10 mikrofarad. 10 mikrofarad dikali 12 volt. Berarti 120 mikrocoulomb. Itu. Paham? Ngerti? Paham. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, Vito. Ntar dicoba kerjain untuk yang soal nomor 4. 4 mah gampang ya, Vito ya. Nggak ada C-nya kan? Betul? Iya. 5 juga gampang. Nggak ada C-nya kan? Cuman rangkaian resistor doang. Oke? Bisa? Cobain ya. Oke. Oke, sampai Ya. sini ada pertanyaan, Vito. Aman. Oke, kalau tidak ada, Insya Allah. catatannya saya kirim lewat WA ya. Untuk rekamannya Iya. saya upload dulu. Ntar saya kirim linknya kalau udah beres di upload. Oke, mari Vito. Oke.